Semenanjung Iberia yang terdiri dari Spanyol dan Portugal modern memiliki sejarah panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai peradaban dan kekaisaran. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah semenanjung ini dari zaman kuno hingga zaman modern. Paleolitik hingga zaman perunggu. Manusia prasejarah telah mendiami semenanjung Iberia sejak zaman Paleolitik dengan bukti arkeologi seperti Gua Altamira yang terkenal dengan seni lukisan guanya. Pada zaman Neolitik dan zaman perunggu, masyarakat di Iberia mulai mengembangkan pertanian, peternakan, serta metalurgi dan tinggal dalam masyarakat yang lebih terorganisir. Bangsa Iberia dan Celt. Menjelang milenium pertama sebelum Masehi, masyarakat asli di semenanjung ini berkembang menjadi beberapa suku yang dikenal sebagai bangsa Iberia di bagian timur dan selatan, serta bangsa Celt di bagian barat dan utara. Mereka hidup dalam kota-kota berbenteng dan memiliki kontak dengan Fenisia dan Yunani yang mendirikan koloni perdagangan di sepanjang pantai. Pengaruh Fenisia dan Yunani. Bangsa Fenisia mendirikan koloni di pantai selatan Iberia. Yang paling terkenal adalah Gadir, sekarang Cadiz, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Bangsa Yunani juga mendirikan koloni di sepanjang pantai Mediterania yang meningkatkan perdagangan dan pertukaran budaya di semenanjung. Kekuasaan Kartago. Setelah keruntuhan Fenisia, Kartago, koloni Fenisia di Afrika Utara, mengambil alih dominasi wilayah ini dan mengendalikan sebagian besar pesisir tenggara Iberia. Kartago juga terlibat dalam konflik besar dengan Roma yang dikenal sebagai Perang Punisia. Perang Punisia dan penaklukan Romawi. Roma pertama kali hadir di Iberia selama Perang Punisia kedua melawan Kartago. Setelah kemenangan Roma, mereka mulai menaklukkan dan menjadikan semenanjung Iberia sebagai provinsi Romawi yang disebut Hispania. Romanisasi. Selama masa kekuasaan Romawi, Iberia mengalami proses romanisasi, yaitu adopsi budaya, bahasa, hukum, dan teknologi Romawi. Kota-kota penting seperti Tarraco, Tarragona, Cordoba, dan Emerita Augusta, Merida, berkembang pesat. Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan saluran air dibangun. Banyak orang Iberia mengadopsi bahasa Latin dan mengintegrasikan unsur-unsur budaya Romawi ke dalam kehidupan sehari-hari. Kristenisasi. Pada abad keempat Masehi, kekristenan mulai menyebar ke semenanjung Iberia dan akhirnya menjadi agama utama di wilayah ini. Keruntuhan Kekaisaran Romawi Barat. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad kelima, berbagai suku Germanik seperti Vandals, Suebi, dan Alans memasuki Iberia. Namun, kekuasaan mereka digantikan oleh suku Visigoth pada tahun 418, yang mendirikan kerajaan mereka di sana dengan ibu kota di Toledo. Kerajaan Visigoth. Visigoth mendirikan kerajaan yang memerintah hampir seluruh semenanjung selama lebih dari 2 abad. Selama periode ini, mereka menggabungkan hukum Romawi dengan tradisi Germanik dan memeluk Kristen Ortodoks setelah awalnya menganut Arianisme. Pada 711 Masehi, kerajaan ini runtuh akibat invasi Muslim. Invasi Muslim. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang terdiri dari bangsa Arab dan Berber di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan mengalahkan pasukan Visigoth dalam pertempuran Guadalete. Dalam beberapa dekade, sebagian besar semenanjung Iberia dikuasai oleh Muslim, kecuali wilayah kecil di utara. Al-Andalus. Wilayah Muslim di Iberia dikenal sebagai Al-Andalus dan berada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, lalu dinasti Abbasiyah, dan kemudian penguasa lokal seperti Emirat dan Kekhalifahan Cordoba. Pada masa Kekhalifahan Cordoba, Al-Andalus mencapai puncak kejayaan dengan kota Cordoba menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi di dunia. Ilmu pengetahuan, filsafat, matematika, dan arsitektur berkembang pesat. Mulainya Reconquista. Pada awal abad ke-8, kerajaan-kerajaan Kristen kecil di utara seperti Asturias, Leon, Navarre, dan Aragon mulai melawan kekuasaan Muslim. Perlawanan ini dikenal sebagai Reconquista dan berlangsung selama lebih dari 700 tahun. Kerajaan-kerajaan Kristen. Selama periode ini, kerajaan Kristen mulai tumbuh dan bersatu untuk merebut kembali wilayah dari Muslim. Di antaranya, Kerajaan Leon, Kastilia, Aragon, dan Portugal memainkan peran penting dalam memperluas wilayah Kristen ke selatan. Keberhasilan Reconquista. Puncak dari Reconquista terjadi pada 1492 ketika Raja Ferdinand de Wullo dari Aragon dan Ratu Isabella Pembra dari Kastilia menaklukkan Granada,
kerajaan Muslim terakhir di Iberia. Penemuan dunia baru. Setelah Reconquista, Spanyol dan Portugal mulai memimpin era penjelajahan. Pada 1492, Christopher Columbus yang didukung Spanyol menemukan Amerika. Penjelajah Portugis seperti Vasco da Gama menemukan rute laut ke India. Pembentukan kekaisaran. Spanyol dan Portugal membentuk kekaisaran global yang mencakup wilayah di Amerika, Afrika, dan Asia. Kekaisaran Spanyol menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia, dan Portugis menguasai banyak jalur perdagangan maritim global. Perang dan konflik. Pada abad ke-17 dan 18, Spanyol dan Portugal terlibat dalam berbagai perang Eropa, seperti Perang Suksesi Spanyol, 7001 sampai 7014. Kekaisaran Spanyol dan Portugis mulai mengalami kemunduran, terutama dengan kemerdekaan koloni-koloni Amerika Latin pada awal abad ke-19. Perang Saudara Spanyol. Pada abad ke-20, Spanyol mengalami perang saudara yang mengakibatkan kemenangan fasisme di bawah diktator Francisco Franco. Franco memerintah Spanyol hingga kematiannya pada 1975. Transisi ke demokrasi. Setelah kematian Franco, Spanyol dan Portugal mengalami transisi damai menuju demokrasi. Kedua negara bergabung dengan Uni Eropa pada paruh kedua abad ke-20. Semenanjung Iberia memiliki warisan sejarah yang sangat kaya dan beragam, dengan berbagai peradaban yang telah mempengaruhi budaya, bahasa, dan politik wilayah tersebut selama berabad-abad. Sejarah Semenanjung Iberia, yang sekarang mencakup Spanyol dan Portugal, sangat kaya dan terkait erat dengan peradaban Islam selama berabad-abad. Pengaruh Islam di Semenanjung Iberia dimulai pada awal abad ke-8 Masehi dan berlangsung selama hampir 800 tahun, meninggalkan warisan budaya, intelektual, arsitektur, dan sosial yang signifikan. Berikut adalah gambaran sejarah dan kaitannya dengan peradaban Islam. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dari Afrika Utara ke Semenanjung Iberia. Pada saat itu, wilayah tersebut diperintah oleh kerajaan Visigotik. Pertempuran penting terjadi di Guadalete, di mana Raja Roderick dari Visigot dikalahkan oleh pasukan Muslim. Penaklukan Muslim berlangsung cepat, dan dalam beberapa tahun, sebagian besar Semenanjung Iberia jatuh ke tangan mereka. Setelah penaklukan, wilayah Iberia di bawah kekuasaan Muslim dikenal sebagai Al-Andalus. Al-Andalus pada awalnya berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Umayyah di Damaskus, tetapi setelah Kekhalifahan Umayyah runtuh pada tahun 750 Masehi, Al-Andalus menjadi wilayah independen di bawah dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Abdurrahman pertama. Pada puncaknya, Al-Andalus mencakup hampir seluruh Semenanjung Iberia, kecuali beberapa daerah pegunungan di utara yang tetap di bawah kekuasaan Kristen. Pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman III mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dan mendirikan Kekhalifahan Cordoba. Pada masa ini, Al-Andalus mencapai puncak kejayaannya dalam hal kemakmuran ekonomi, pengaruh budaya, dan kekuatan militer. Cordoba, ibu kota Al-Andalus, menjadi salah satu kota paling makmur dan berpendidikan di dunia. Kota ini terkenal dengan arsitektur yang megah, seperti Masjid Agung Cordoba, dan sebagai pusat intelektual, di mana ilmuwan, filsuf, dan ulama dari berbagai agama hidup berdampingan. Pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman III mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah dan mendirikan Kekhalifahan Cordoba. Pada masa ini, Al-Andalus mencapai puncak kejayaannya dalam hal kemakmuran ekonomi, pengaruh budaya, dan kekuatan militer. Cordoba, ibu kota Al-Andalus, menjadi salah satu kota paling makmur dan berpendidikan di dunia. Kota ini terkenal dengan arsitektur yang megah, seperti Masjid Agung Cordoba, dan sebagai pusat intelektual di mana ilmuwan, filsuf, dan ulama dari berbagai agama hidup berdampingan. Cordoba dikenal dengan perpustakaannya yang besar dan universitas-universitas yang menarik pelajar dari seluruh dunia Muslim dan Eropa. Ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sastra berkembang pesat di bawah perlindungan penguasa Muslim di Al-Andalus. Peradaban Islam di Al-Andalus memainkan peran penting dalam menjembatani ilmu pengetahuan klasik dari Yunani dan Romawi ke Eropa. Banyak karya filsuf dan ilmuwan Yunani, seperti Aristoteles, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab di Al-Andalus dan kemudian ke dalam bahasa Latin. Pemikiran-pemikiran ilmuwan Muslim, seperti Averroes, Ibnu Rushd, dalam filsafat dan Avenzoar, Ibnu Zur, dalam kedokteran,
sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran Eropa pada masa Renaissance. Al-Andalus juga menjadi pusat bagi budaya dan seni Islam dengan seni arsitektur, musik, dan puisi yang berkembang pesat. Ziryab, seorang musisi terkenal dari Baghdad, membawa tradisi musik Arab ke Cordoba dan menciptakan dasar bagi musik klasik Spanyol modern, termasuk pengaruh pada flamenco. Al-Andalus dikenal sebagai masyarakat yang relatif toleran terhadap perbedaan agama. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan, meskipun dengan tingkatan hak yang berbeda. Orang-orang Yahudi di Al-Andalus yang dikenal sebagai Sephardim mencapai status tinggi dalam bidang sains, perdagangan, dan pemerintahan. Samuel Ibn Nagrilah adalah seorang Yahudi yang menjadi menteri utama di Granada, menunjukkan tingkat integrasi budaya dan agama yang unik pada masa itu. Para cendekiawan Yahudi dan Kristen di Al-Andalus juga berkontribusi pada pertukaran intelektual yang terjadi di wilayah tersebut. Maimonides, Ibnu Maimun, seorang filsuf Yahudi, dan Peter the Venerable, seorang biarawan Kristen yang mengunjungi Al-Andalus, adalah contoh individu yang terpengaruh oleh interaksi dengan peradaban Islam. Setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba pada tahun 1031, Al-Andalus terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang dikenal sebagai taifas. Taifas ini sering saling bersaing dan terkadang mencari bantuan dari kerajaan Kristen di utara. Fragmentasi ini melemahkan kekuatan Muslim di Iberia dan memungkinkan kerajaan Kristen untuk mulai melancarkan serangan reconquista yang berupaya merebut kembali wilayah dari Muslim. Ketika kerajaan Kristen mulai merebut wilayah di Al-Andalus, penguasa Muslim di wilayah tersebut meminta bantuan dari dinasti Almoravid di Afrika Utara. Almoravid dan kemudian Almohad datang ke Iberia untuk memperkuat kekuasaan Islam. Mereka membawa gaya pemerintahan yang lebih ketat dan pengaruh Islam yang lebih ortodoks, tetapi kekuasaan mereka akhirnya melemah setelah kekalahan besar di pertempuran Las Navas de Tolosa pada tahun 1212 yang menjadi titik balik dalam Reconquista. Reconquista yang dimulai pada abad ke-8 mencapai puncaknya pada tahun 1492 ketika kerajaan Granada, kerajaan Muslim terakhir di Iberia, ditaklukkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Spanyol. Dengan jatuhnya Granada, kekuasaan Islam di semenanjung Iberia berakhir setelah hampir 800 tahun. Setelah penaklukan Granada, umat Muslim dan Yahudi yang tetap tinggal di Spanyol dihadapkan pada pilihan untuk berpindah agama atau diusir. Banyak dari mereka yang dipaksa masuk Kristen secara nominal, dikenal sebagai Moriscos, tetapi tetap melanjutkan praktik Islam secara rahasia. Meskipun kekuasaan Islam di Iberia berakhir, pengaruh mereka sangat mendalam dalam berbagai aspek kehidupan Spanyol dan Portugal, termasuk arsitektur. Banyak bangunan peninggalan Islam seperti Alhambra di Granada, Mezquita di Cordoba, dan Alcázar di Sevilla masih bertahan dan menjadi bukti warisan arsitektur Muslim. Bahasa. Pengaruh bahasa Arab terlihat dalam banyak kata bahasa Spanyol dan Portugis yang berasal dari Arab, terutama yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, perdagangan, dan pertanian. Budaya. Tradisi musik, seni, sastra, dan kuliner di Spanyol banyak dipengaruhi oleh budaya Islam. Elemen-elemen seperti seni dekoratif geometris dan desain taman berasal dari estetika Islam. Kesimpulan, pengaruh peradaban Islam di semenanjung Iberia sangat besar dan berlangsung selama berabad-abad. Islam tidak hanya membentuk aspek politik dan sosial wilayah tersebut, tetapi juga membawa kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan arsitektur. Warisan ini masih terlihat dalam banyak aspek budaya modern Spanyol dan Portugal, serta dalam warisan dunia yang tak ternilai, seperti situs-situs arkeologi dan arsitektur Islam yang masih berdiri hingga hari ini.